Oh my god, udah lama banget ya gue nggak ngisi podcast ini. Ini ya akhirnya bisa memberikan episode terbaru lagi di podcast Bincang Rasa yang gue punya sendiri. Aduh, belepotan jadi ngomongnya karena wah gila. Wah, pokoknya ini sengaja gue bikin episode baru karena gue mau mengungkapkan atau mengutarakan keresahan gue aja sih, biar menjadi kenang-kenangan juga kayaknya. Ini juga pembahasannya tidak terlalu umum ya, maksudnya ya karena gue pengen ngoceh aja, pengen mengutarakan keresahan aja, nggak kayak episode sebelumnya kan terlalu spesifik membahas A, B, C, D gitu kan. Kalau kali ini kayaknya mungkin ngawur sih kanan kiri ya, karena cuma mau mengutarakan aja keresahan selama ini, akhir-akhir ini. Dan yep, let's go. Oke. Pertama-tama gue alhamdulillah kabarnya baik. Bagaimana dengan kalian semua para pendengar? Hai. Say hi. Dan buat yang baru dengar, halo, salam kenal, nama gue Ara, panggil aja Ara ya. Mungkin ini adalah episode terbeda dari yang episode-episode sebelumnya. Apalagi ya, semoga kalian sih sehat selalu, bahagia selalu, dan selalu diiringi dengan kabar-kabar baik, hal-hal baik ya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terus juga apapun masalah yang sedang dihadapi, semoga cepat clear, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan ya sehat-sehat lah ya, jaga kesehatan sih yang paling penting banget. Keresahan gue, jujur mungkin karena fasenya gue sudah memasuki usia 21 plus 21 ke atas, dan juga gue berada di semester akhir kemarin. Ya alhamdulillahnya tinggal tunggu kabar baiknya aja, kapan saya lulusnya ini, sidangnya kapan. Amin ya Allah, doain ya guys, semoga sidang aku lancar. Terus juga bismillahnya langsung masuk ke dunia kerja yang fleksibel dan juga nyaman ya. Kalau gue sih yang paling penting nyaman sih. Terus apa lagi ya guys, ya maksudnya keresahan pertama gue adalah ketika bener-bener kemarin tuh hektik banget di dunia sendiri. Dunia nyata maksud gue, yang bener-bener gue yang kayak harus fokus gitu loh, nggak bisa gue sambil mengerjakan A, B, C, D gitu. Gue ini tipe orang yang bisa dibilang bisa mengerjakan segala hal dalam satu waktu dan bisa bagi waktu gitu loh. Nah, tapi beberapa akhir belakangan atau pertengahan 2025 sampai detik ini 2026, gue belum bisa yang benar-benar membagi waktu lagi gitu loh. Karena misalkan ya, gue kasih contoh deh. Gue misalkan dalam satu hari itu gue bisa bagi waktu ke 4 tempat misalkan ya, contoh. Terus beberapa akhir ini 2025 dan 2026 sekarang gue gak bisa ngebagi waktu dalam satu hari ke 4 tempat, cuma bisa 2 sampai 3, itu pun 3 juga ya nggak gue bisa fokus banget loh gitu loh, karena mungkin banyaknya hal yang gue rasain ya. Maksudnya gue juga nggak tahu kenapa, mungkin secara emosional gue juga terlalu terombak-ambing lah gitulah. Secara emosional mungkin gue terlalu terombang-ambing, nggak stabil juga, bener-bener moody banget sih, bener-bener kayak aduh kalau gue lagi kesel tuh bener-bener semua kena gitu. Gue lagi kesel semua kena, gue lagi sedih semuanya juga kena gitu, kayak nggak bisa bertanggung jawab sendiri gitu. Maksudnya ya nggak bisa membedakan secara waktu dan tempat pada saat itu. Mungkin sampai sekarang, cuman I'll be better maybe
Terus juga perasaan gue kedua, gue tuh terlalu menargetkan ke diri sendiri. Gue mungkin bisa dibilang orang yang ambis, bisa jadi, tapi ambisnya tuh bukan misalkan teman gue yang dia udah sukses segala macam dan gue harus kayak dia gitu loh. Ambisinya nggak kayak gitu, tapi ambisinya tuh menargetkan ke diri sendiri gitu. Contoh simple, hal sekecil, misalkan yang tadinya gue bangun siang, gue nggak bisa nih, gue harus menargetkan diri gue sendiri untuk bangun pagi-pagi, dan pagi-pagi harus produktif olahraga misalkan. Contoh, pokoknya menargetkan hal dari sekecil apapun itu ke diri sendiri, dan harus gitu loh, harus dikerjakan, harus tercapai, harus produktif tuh harus banget gitu. Jujur keras sih gue sama diri gue sendiri, dan ya gimana ya gue bilangnya, entah karena memang dari kecil kah gue seperti ini, terbiasa seperti ini, maksudnya menargetkan ke diri sendiri, merasa harus setiap hari produktif, atau mungkin karena juga pengalaman yang sudah gue lewati, lalui ujian-ujian yang udah gue lalui, atau mungkin karena juga input dari berbagai lingkungan maupun seseorang yang gue temui gitu mungkin ya. Dan jujur sebenarnya pada saat gue melakukan atau menargetkan ke diri sendiri, target lo tuh hari ini gini gitu, sebulan kemudian lo harus kayak gini gitu, itu tuh having fun sebenarnya. Gue merasa kayak gue nyaman aja gitu melakukan strategi atau melakukan list-list yang harus gue kerjakan gitu kan. Tapi pada saat sudah waktunya, atau misalkan di pertengahan jalan nih, gue lagi melakukan hal yang gue list gitu kan, atau ambisi semangat gue ke diri gue sendiri gitu kan, di pertengahan jalan tuh suka ngerasa kok gue kayak ngejar banget ya gitu. Gue tuh kayak kehilangan arah gitu loh. Ada waktu itu di pertengahan jalan gue ngerasa gue tuh kehilangan arah banget. Gimana sih kehilangan arahnya? Kayak ketika gue sudah sebenarnya udah listnya tuh, udah strategi tuh udah ada gitu kan, target untuk diri sendiri tuh gini gitu, tinggal dijalanin aja gitu. Namun seketika di pertengahan jalan itu yang bikin gue kayak mempertanyakan lagi ke diri gue sendiri, ngapain ya gitu, kok gue sampai sekejar-kejar ini sih kayaknya, kok gue ngerasa kayak dikejar waktu, tapi sebenarnya gue sendiri yang bikin ribet. Sih gue sadar sebenarnya diri gue sendiri yang bikin ribet ke diri sendiri gitu. Tapi tuh ngerasa kayak di saat gue udah mulai mempertanyakan itu, terus tiba-tiba capek gitu mempertanyakan hal itu ke diri sendiri, terus tiba-tiba ngerasa capek, ngerasa narik diri banget dari orang-orang, dan terus ngerasa kayak ya udahlah ya, nggak usah dipikirin kali ya gitu. Langsung udah deh jalanin aja dulu deh gitu. Kayak jadi berantakan ujung-ujungnya gitu. Dan pada akhirnya tetap dijalani semuanya gitu kan, hari demi hari dijalani terus sampai gue ngerasa selesai. Mungkin selesai, tapi nggak happy perasaannya. Misalkan gue kasih contoh, gue nggak bisa pure jujur gitu aja sih sebenarnya. Ya balik lagi ya, karena gue cuma mau mengungkapkan keresahan gue aja gitu. Gue tuh misalkan sudah melis kan, hari ini gue mau ngapain gitu, produktivitas apa yang akan gue lakukan gitu kan. Tapi ketika gue mempertanyakan ngapain sih gue kayaknya rajin banget deh, ngapain sih kayaknya gue
terlalu ambisi banget ke diri sendiri. Kenapa sih gitu, apa sih lu lari dari apa nih gitu kan, ketika gue bertanya-tanya, tapi gue tetap menjalani itu. Dan sampai semua list itu selesai, baru gue ngerasa happy gak ya gue gitu, gue happy gak ya gitu, happy gak sih. Tapi ya itu yang gue rasain gitu, semua selesai sesuai dengan list yang harus dilakukan gitu. Walaupun di pertengahan jalan gue bertanya-tanya ke diri gue sendiri, selesai, tapi ya itu gue malah mempertanyakan juga ke diri gue sendiri setelah selesai itu, are you happy now gitu. Kayak terus setelah semua list produktivitas yang lo lakuin, lo jalani, apakah kamu happy gitu? Kayak gue ngerasa banget akhir-akhir ini juga tekanan ya, banyak banget tekanan dari internal, dari diri gue sendiri maupun dari eksternal ya, entah keluarga, entah orang lain, entah dari teman, entah dari ya akademiknya juga gitu. Ngerasa semuanya tuh nyerang gue. Mungkin itu cuma perasaan gue aja sih harusnya, tapi sisi lain tuh ya karena emang udah waktunya gitu. Maksudnya kayak ya waktunya, misalkan udah waktunya gue tahun ini wisuda gitu kan, ya berarti kan kalau lu udah waktunya tahun ini wisuda, lu harus mempersiapkan dong apa sih ke tahap wisuda itu. Sebelumnya apa, kan ada skripsi, ada sidang gitu kan. Terus juga selain banyak tekanan internal dan eksternal, gue juga ngerasa sedih aja sih, nggak tahu kenapa tuh kayak ngerasa sedih. Dan itu tuh berlangsung lumayan lama, dari mungkin akhir 2025 kali ya, November Desember sampai saat ini gitu. Sampai saat ini benar-benar ya sometimes happy gitu. Gue ngerasa kayak alhamdulillah gitu, bersyukur, dan ya cukup lah gitu buat gue happy gitu kan. Tapi lebih banyaknya gue berpikir terlalu serius, juga menargetkan ke diri sendiri itu terlalu serius. Dan day by day gue ngerasa mempertanyakan itu semua gitu ke diri gue sendiri. Are you happy gitu, selalu mempertanyakan itu. Lo happy gak sih sebenarnya gitu, yang semua yang udah lo lakuin nih semuanya gitu, lo happy gak gitu ke diri sendiri. Dan gue tuh sebenarnya bingung loh, harus gimana gitu. Bener-bener bingung banget gue harus ngapain ketika gue mempertanyakan ke diri gue sendiri dengan semua hal yang udah gue lakuin, apakah gue happy. Dan itu makanya gue bisa bilang gue seperti kehilangan arah ya di situ. Keresahan berikutnya sih mungkin kalau dikaitkan lagi ya, mungkin karena memang usia 20-an nih 20 mungkin masih awal. Yang gue rasain ya 21 seingat-ingat gue masih happy aja, walaupun sudah sedikit, harusnya sudah sedikit dewasa lah ya. 22 gue panik sebenarnya. Di umur 22 banyak banget momen-momen gue panik dengan diri gue sendiri, karena ngerasa takut di usia yang udah 22 waktu itu. Bisa gak ya gue gitu melanjutkan menjalani di kehidupan ini gitu, dengan pahit manisnya hidup ya kan. Pastilah ada pahit manisnya hidup semua manusia gitu kan. Terus juga pada saat di usia 23 saat ini, betul usia gue 23 tahun, itu pertama kalinya gue ngerayain ulang tahun diri gue sendiri, dan untuk diri gue sendiri, dan hanya sendirian juga di rumah. Di umur 23 tahun itu gue benar-benar sendirian merayakan untuk diri sendiri, dan berdoa yang terbaik buat diri gue sendiri. Bener-bener kayak gak apa-apa, ini waktunya lo untuk meluangkan waktu ke diri lo sendiri gitu loh, setelah kemarin banyak banget hal yang lo lakuin gitu. And then I'm happy di saat gue ulang tahun, in my birthday, and bener-bener ngerasa bersyukur banget
di saat akhirnya gue bisa merayakan ulang tahun dari gue sendiri dengan diri gue sendiri gitu kan, bener-bener ngerasa kayak wah jadi momennya gitu. Sampai gue kan bikin konten kan ulang tahun di usia gue yang ke-23, sama cake birthday gitu kan. Itu kan bikin konten itu gak lama ya, bikin konten TikTok tuh kayak cuman beberapa menit dan beberapa detik aja deh kayaknya gitu kan, gak sampai setengah jam gitu, gak nyampe gitu kan. Terus setelah udah bikin konten, gue taruh handphone, gue makan tuh kuenya. Dan sempet sih ada gue videoin gue makan kue itu sambil bersyukur dan berharap yang terbaik dan terima kasih ke diri sendiri. Ibarat kata itu tuh di perayaan ulang tahun gue yang ke-23 itu adalah kayak titik baliknya gue ke diri gue sendiri. Setelah kemarin gue terlalu banyak aktivitas, terlalu banyak yang disesali, terlalu banyak yang ngerasa terbebani gitu, ngerasa terpenjara sebenarnya. Terus pada akhirnya gue merayakan diri sendiri ya, untuk terima kasih aja sama diri sendiri gitu kan. Terus juga bersyukur pada Tuhan, alhamdulillahnya gitu kan, di usia 23 akhirnya bisa menginjak di usia 23 lah gitu. Terus sampai mana ya tadi? Maaf ya ngawur kemana-mana jadi ya. Gue jadinya ngerasa di usia 23 tuh wah, kayak gue tuh baru napak di bumi, tau gak sih? Kayak ngerasa baru kaki gue tuh baru menapak di dunia nyata gitu loh di umur 23 ini. Karena dari situlah ujian datang, masalah datang secara bersamaan, bersering berganti gitu. Misalkan gue udah masalah 5, yang baru selesai 2, datang lagi 3 lagi, misalkan gitu kayak ada aja. Gue juga bingung, mungkin ini kali ya ujian nih. Ya terima aja lah ya, harus tetap bertahan di apapun, sesusah apapun, sesulit apapun ujian hidup lo. Gue tahu pasti ada titik dimana kita pengen nyerah, tapi alangkah baiknya untuk tetap bertahan selagi kita bisa bernafas di dunia ini. Berarti kan artinya ada kesempatan ya dari Tuhan dan waktu untuk kita memperbaiki masalah-masalah yang ada, seperti itu. Dan itu sih pada saat gue makan kue di usia 23 itu dan sendirian di rumah, itu tuh yang paling bikin nangis. Sometimes I miss my mom and I miss ya banyak banget sih yang gue rinduin, jujur pengen nangis. Tapi udah ya banyak hal-hal yang gue rindukan. Kadang gue merindukan diri gue yang kecil, masa kecil. Gue kangen banget sama diri gue masa kecil. Cuman ya apa boleh buat ya kan, waktu terus berjalan, tidak mungkin waktu mundur kembali ke masa kecil, itu tidak mungkin. Jadi ya sudah, kita jalani aja gitu. Ya hingga detik ini gue rekaman audio ini di bulan Juli, insyallahnya akhir bulan Juli atau awal Agustus gue mengadakan sidang kelulusan skripsi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, sebenarnya gue deg-degan banget sih jujur, for the first time in my life. Asik. Ya pertama kalinya, ya namanya juga kita hidup ya, pertama kali semua ini kita jalani. Betul. Jadi ya gugup ada, canggung ada, dak-dikduknya ada, paniknya ada, stres banyak dalam hidup ini. Cuman ya apa boleh buat ya, kita jalani aja lah. Terus juga keresahan berikutnya adalah ketika gue menargetkan diri gue sendiri, apa yang ingin dicapai di tahun ini tapi tidak tercapai. Itu yang gue takutin. Contoh lagi adalah, salah satu contohnya ketika gue pengen banget bikin novel gue kedua nih, itu gue pengen banget, gue menargetkan di saat gue wisuda nanti gue terbitin langsung buku novel gue yang kedua. Cuma ternyata
setelah hampir setengah ya 2026 ini ya, setengah tahun ini jalan, gue takut gue nggak bisa menerbitkan novel gue yang kedua gitu. Kenapa? Karena ketika gue sudah lulus kuliahnya, akademiknya, gue malah jadi langsung mikirin gimana caranya gue dapat kerjaan. Gue langsung mikirin gimana caranya gue menabung dengan banyak dan bisa membeli rumah. Terlihat sangat-sangat realistis banget. Bahkan saat ini gue benar-benar masih mikirin itu. Aduh, gimana caranya ya biar bisa dapat kerjaan yang nyaman, fleksibel, and then gajinya cukup, mencukupi gue, dan bisa gue tabung untuk beli rumah. Seperti itu. Itu sih yang memberatkan. Sebenarnya itu kan masa depan ya. Ya saat ini kita hanya bisa usaha gitu kan yang terbaik. Tapi tuh nggak bisa. Buat gue tuh adalah tekanan internal ke diri sendiri. Itu salah satu tekanan internal dalam diri gue. Kayak lu pokoknya harus dapat kerjaan yang nyaman, fleksibel, gajinya cukup untuk lu bisa nabung buat di rumah. Itu, that's it. Bener-bener kayak itu salah satu contohnya gue masalah internal ya sebenarnya ke diri sendiri gitu. Terlalu menargetkan ya gitu, orangnya gue terlalu menargetkan ini itu, dan itu yang menjadi bahan overthinking gue sendiri. Gimana ya kalau misalkan gak kejadian, gimana ya kalau misalkan tidak sesuai target gitu. Jadi ya itu balik lagi, target gue yang tadinya gue mau menerbitkan buku novel gue yang kedua tuh kayak jadi ngawang banget gitu, abu-abunya abu banget gitu. Malah lebih ke ya realistis aja lah gitu. Tapi sisi lain kayak aduh, gue tuh pengen lanjutin buku novel gue yang kedua ini gitu loh. Gue pengen terbitin tahun ini gitu. Kayak aduh gak bisa lagi gitu. Gitu dia, gue gak tahu kenapa udah gak bisa bagi waktu sebagi waktu itu, ngerti gak sih? Kayak misalkan dalam sehari gue bisa ke empat tempat, ini tuh kayak cuma 1, 2, dan 3. Mungkin kalau ke tempat ketiga aja gue mungkin udah energi udah setengah kali gitu ya, udah capek bener-bener. Kayaknya gue harus fokus salah satunya aja deh, atau enggak gue langsung mikir kayak yang penting yang mana deh gitu. Dari semuanya, misalkan dari A sampai Z, yang penting dulu aja yang mana gitu. Itu sih yang bikin gue terlalu pemikir, terlalu overthinking maybe ya. Apalagi ya keresahan gue, coba banyak ya, tapi gue bingung ungkapinnya gimana ya. Tapi itulah ya, gambaran kasarnya ya. Kalau kalian mendengarkan, terima kasih sudah didengarkan, dan semoga juga bisa menjadi motivasi atau kekuatan juga buat kalian di sana yang mungkin lagi ngerasa sendiri, lagi ngerasa banyak banget tekanan diri kalian, banyak banget masalah-masalah yang kalian lewati gitu. Semangat, tetap bertahan, kuat selalu. Yang penting jaga kesehatan. Apapun itu masalahnya pasti bisa dilalui ya. Jadi calm down ya. Walaupun diri gue ini overthinking ya, tapi gue bukannya menyarankan atau menggurui kalian ya. Tapi ya yang gue petik adalah ketika gue bener-bener ngerasa capek, gue bener-bener ngerasa apa ya, terlalu semuanya menekan ke gue ambil waktu untuk istirahat sih. Karena istirahat yang cukup, tidur yang cukup, makan yang cukup, itu menjadi mood kita juga jadi bagus, dan energi kita pun insya Allah positif gitu. Tetap terus berdoa, ibadahnya dijaga sih, dari situ aja. Itu pun juga berbalik untuk diri gue sendiri ya, pastinya apapun itu bisa lewatin gitu guys ya. Mungkin ocehan kali ini segini dulu aja kali ya. Udah 20 menitan lebih nih BTW. Kayaknya gak bakal gue edit. Gak bakal gue potong
yang gimana ya, kayaknya bakal ya udah naturally, this is my podcast and ya enjoy. Doakan semoga, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Pengen nangis tapi ya udahlah ya, kita semua bisa melewati ini semua apapun itu. Betul ya, semangat ya guys ya, walaupun saya kurang semangat sepertinya. Ya semoga gue bisa balik lagi ke podcast ini dan menceritakan hal-hal seru ya, tidak usah menuangkan keresahan yang gundah gulana, itu tidak usah gitu. Oke, see you, bye bye.